Setelah sempat ditunda, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji resmi mendapat rekomendasi untuk maju dalam Pilwalkot Surabaya dari PDI Perjuangan. Jawa Timur. Ya. Tolong semuanya. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengumumkan rekomendasi calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya pengganti Risma. Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji resmi maju dalam Pilwalkot Surabaya dengan dukungan PDI Perjuangan. Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi STMT dengan Armuji MH Ark sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2020-2025. Pengumuman jago PDI Perjuangan di Surabaya ini memang dinanti-nanti, apalagi baru diumumkan di gelombang kelima. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kadernya untuk bahu-membahu memenangkan calon yang telah diusung untuk maju dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan tidak mudah baginya menentukan calon pemimpin di daerah. Ia pun mengancam akan memberi sanksi jika ada kader yang menolak keputusan partai. Makanya saya tadi bilang, awas Surabaya, siapa yang bermain? Ngelawan saya. Ingat, mana dia Surabaya? Ini hari, saya bilang loh. Saya tahu, nggak apa-apa. Biar juga masyarakat itu mendengar. Karena ini sebuah pembelajaran politik. Karena supaya tahu konsolidasi itu kayak apa loh. Jadi itu saya bilang hari ini setelah saya putuskan kalian harus satu kata. Kalau saya lihat nanti ada yang nyeleweng, ya sudah tahu saya. Makanya terbuka untuk umum. Silahkan aja. Itu memang kenapa saya udah ceritakan itu hak saya. Prerogatif saya. Siapa tidak mau menurut kepada ketua umumnya sebagai yang namanya simbol partai, saya jatuhkan sanksi. Begitu. Nah, jadi saya minta semua, ayo yang guyup menangkan apa yang telah saya katakan, karena bukannya gampang memilih orang, nggak bisa kan. Banyak yang kepengin, tapi kan kursi cuma satu ya. 2 sama wakil. Jadi ya apa boleh buat. Terus saja suatu saat kalau kalian bekerja dengan baik dan lain sebagainya, insya Allah lah. Insya Allah tunjukkan. Pemirsa, Eri Cahyadi dan Armuji akhirnya direkomendasikan maju dalam pemilihan wali kota Surabaya Desember nanti. Pengumuman ini diprediksi mengubah peta politik kota Surabaya. Sejauh ini partai-partai yang kursinya kalah jauh dari PDI Perjuangan masih berada dalam koalisi besar yang mengusung Armuji. Mereka sudah bisa mengajukan calon jika ingin menghadapi Eri dan Armuji. Eri Cahyadi dan Armuji akhirnya dipilih Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Rekomendasi PDI Perjuangan ini menjawab teka-teki siapa pasangan yang bakal mendapat kepercayaan. Pasalnya, sebelum ini ada 3 formasi pasangan yang santer beredar di tengah masyarakat kota Surabaya. Formasi pertama yaitu pasangan Wisnu Sakti Buwana Eri Cahyadi. Formasi kedua yaitu Eri Cahyadi Armuji, dan formasi ketiga yaitu Wisnu Sakti Buwana Zahrul Asad Asumta atau Gus Hans. Sementara anak Risma Fuad Bernardi belum memiliki pasangan. Anak Risma Fuad Bernardi otomatis tersingkir alias tidak dilirik oleh PDI Perjuangan, meskipun ia sudah menyatakan kesiapannya jika dipercaya DPP PDI Perjuangan. Terpilihnya Eri Cahyadi disebut-sebut juga kemenangan untuk Risma karena tidak dipungkiri Eri adalah pilihan Risma untuk meneruskan estafet kepemimpinannya di kota kedua terbesar di Indonesia ini. Sebelum rekomendasi keluar, di kota Surabaya bertebaran baliho Risma dan Eri Cahyadi. Beberapa baliho tersebut terpampang di Jalan Gubeng, Jalan Mejen Sungkono, serta Jalan Pandegiling. Tulisan dalam baliho memuji kepemimpinan Risma dan calon penerusnya Eri Cahyadi. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling leluasa menentukan calonnya di pemilihan wali kota Surabaya.
PDI Perjuangan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain karena memiliki kursi mayoritas DPRD Kota Surabaya. PDI Perjuangan memiliki 15 kursi atau lebih dari cukup untuk mengajukan calon sendiri karena partai atau koalisi partai yang akan mengusung calon minimal memiliki dukungan 10 kursi atau 20% dari total kursi DPRD. Sementara 8 partai lain yang kursinya di bawah 10 yaitu PKB, PKS, P3, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra membangun koalisi untuk mencalonkan Mahfud Arifin yang disebut-sebut akan berpasangan dengan Mujiaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman terus bertambah. Kali ini Bobi mendapat dukungan dari Partai Nasdem, sementara pasangan Bobi, Aulia Rahman, telah mengundurkan diri dari anggota DPRD Kota Medan. Partai Nasdem menjadi partai kelima yang menyerahkan formulir B1 KWK bagi pasangan Bobi Aulia untuk didaftarkan ke KPU Medan. Dukungan Partai Nasdem semakin memperkuat posisi Bobi dalam pemilihan wali kota Medan. Menantu Presiden Jokowi ini berharap dukungan Nasdem adalah bentuk gotong royong memperbaiki kota Medan. Selain Partai Nasdem, sebelumnya ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan P3 yang menyerahkan rekomendasi dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman. Keinginan kita ini adalah bentuk salah satu gotong royong kita, bentuk kolaborasi yang kami usung agar bersama-sama semua elemen masyarakat, semua partai sekarang ini yang kita niatkan adalah untuk berubah kota Medan, bukan untuk yang lain, dengan cara damai, dengan cara pilkada yang kita buat sejuk, tanpa ada menjelek-jelekan, tanpa ada menghina, tanpa ada mencaci maki, yang ada hanya kita ngomongin tentang program dan apa yang mau dilakukan. Sementara bakal calon wakil wali kota Medan Aulia Rahman telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Medan. Selasa 2 September adalah hari terakhir Aulia bertugas di DPRD Medan sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 dan Ketua Komisi 2 DPRD Medan. Pasangan Bobi Aulia akan mendaftar ke KPU Medan pada hari Jumat nanti atau hari pertama dibukanya pendaftaran bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan oleh KPU dari jalur partai politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Usai mendapat rekomendasi dari PKS dan Partai Demokrat, bakal calon wakil wali kota Medan Salman Al-Farisi turun ke lapangan menemui warga. Pendamping Akhyar Nasution itu menemui milenial di Kecamatan Medan Maimun guna menyerap aspirasi mereka. Bakal calon wakil wali kota Medan Salman Al-Farisi mulai giat menarik simpati warga. Salah satunya mendekati kaum milenial di Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun. Di hadapan kaum milenial, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini bercerita mengenai sejarah hidupnya hingga terjun ke dunia politik dan menjadi orang kedua di pucuk pimpinan DPRD Sumatera Utara. Terkait pencalonannya di Pilkada Medan, Salman Al-Farisi merangkul masyarakat dan generasi muda untuk mendengar aspirasi sehingga program yang dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Medan. Kiranya apa program-program yang akan kita jalankan nanti apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan, ya. Dan kita juga akan melibatkan masyarakat sejak dini, ya. Jadi tentunya kita ingin kota Medan ini dikelola dan dijalankan, ya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi di Pilwalkot Medan ini didukung Partai Demokrat dan PKS. Mereka berencana mendaftar ke KPU Kota Medan sebelum pendaftaran berakhir atau 6 September 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu DPC PDI Perjuangan Kota Medan memecat 4 ketua pimpinan anak cabang karena melawan instruksi partai. Keempat PAC tersebut menolak mendukung Bobi Nasution di Pilwalkot Medan. 4 ketua PAC ini secara terang-terangan mendukung pelaksana tugas wali kota Medan Akhyar Nasution di Pilkada Medan. Padahal PDI Perjuangan secara resmi mendukung Bobi Nasution dan Aulia Rahman.
4 ketua PAC ini menganggap Bobi bukan kader PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hashim, menyebut keempat PAC yang dicopot telah diusulkan ke DPP untuk dipecat sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan. Sebagai gantinya, DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menunjuk pelaksana harian ketua pimpinan anak cabang di 4 kecamatan tersebut. Ya, terhadap beberapa PAC, ya ketua PAC, dan juga usulan ke DPP terkait dengan pemecatan sebagai keanggotaan PDIP. Tentu apabila di kemudian hari ada yang masih mengatasnamakan partai PDI Perjuangan, tentu ini sudah ilegal, ya, karena bukan pengurus dan bukan anggota PDI Perjuangan lagi. Apabila itu terjadi, tentu kami akan keberatan dan kami akan lapor ke polisi untuk diproses hukum. Mungkin demikian dulu. Partai Nasdem resmi mendukung keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Sementara itu PKB memberikan dukungan kepada anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, kembali mendapat dukungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Surat rekomendasi kepada Rahayu Saraswati untuk maju di Pilkada Tangsel ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali, di ruang fraksi Nasdem Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Masyarakat selama ini rupanya lebih kuat lagi mendukung pasangan Muhammad Rahayu Saraswati. Jadi saya mau menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan juga kawan-kawan yang nanti akan tentunya tetap memberikan dukungan bahkan di akar rumput. Saras yang akan mendampingi Muhammad kini mengantongi 3 rekomendasi partai, yakni Nasdem, PDI Perjuangan, dan Gerindra. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, dan pasangannya Ruhama Ben dalam Pilkada Tangerang Selatan. Dukungan PKB ini berdasarkan surat keputusan DPP PKB yang ditandatangani langsung oleh Sang Ketua Umum Cak Imin. Alhamdulillah, ya kami berharap-harap gitu ya, karena Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai yang kami anggap punya tempat ya di masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jadi ini suatu kebanggaan ya, dan ucapan terima kasih pada Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah memberikan amanah kepada kami berdua. Seperti diketahui, pasangan Siti Nur Aziza dan Ruhama Ben saat ini telah resmi diusung oleh 3 partai politik, yakni PKB, Demokrat, dan PKS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis Lucky Hakim ikut terjun dalam Pilkada Indramayu. Ia tampil mendampingi bakal calon Bupati Nina Agustina. Tidak hanya Lucky, sejumlah artis lain telah lebih dulu meramaikan ajang pemilihan kepala daerah 2020. Yang mengurusi nelayan dan petani. Artis Lucky Hakim telah menyatakan sikap untuk maju dalam Pilkada Indramayu tahun 2020. Lucky Hakim akan mendampingi pasangan bakal calon Bupati Indramayu, Agustina Dai Bahtiar, yang diusung Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Lucky Hakim yang merupakan salah satu putra daerah optimis mampu membawa dan membangun Indramayu menjadi lebih baik. Keterpanggilan hati untuk pulang kampung dan membebaskan masyarakat Indramayu dari cengkraman kekuasaan yang sudah proven terbukti menurut saya gagal dengan adanya banyak masalah-masalah hukum. Kenapa Indramayu dengan geografis yang sama, culture yang sama, kenapa bisa tertinggal begitu jauh? Ada sesuatu yang salah kelola. Saya rasa bahwa Indramayu butuh pemimpin, bukan butuh penguasa. Selain itu, sejumlah wajah dari dunia hiburan pun ikut meramaikan ajang pemilihan kepala daerah tahun ini. Seperti artis FTV Lian Firman resmi mendapat tiket maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Cilegon, Banten. Pasangan bakal calon Ali Mujahidin Lian Firman lolos verifikasi sebagai calon independen. Lian Firman menegaskan keikutsertaan dalam pilkada bukan faktor aji mumpung atas kepopuleran dirinya.
Pesinetron Aldi Taher mendeklarasikan diri maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Rusli Bako DG Palabi yang maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Aldi Taher mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Artis Sahrul Gunawan juga mencoba peruntungan dalam pilkada serentak tahun ini. Duet Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan akan bertarung dalam pilkada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Partai politik pengusung Sahrul menilai elektabilitas pesinetron ini cukup unggul. Pesinetron Adli Fairuz resmi diusung 4 partai politik untuk maju dalam pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yesi Karyalianti. Pasangan ini mengantongi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.